Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyarakat muslimin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita terus memuji dan memuji Allah atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anhum ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya kepada beliau, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang adab atau etika seorang muslim sehari-hari. Kemudian kita masih berada dalam pembahasan adab-adab membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-19. Maka beliau mengatakan di sini, di antara adab-adab membaca Al-Quran yang ke-19 adalah disunnahkan untuk menyambung bacaan Al-Quran dan tidak memotong-motongnya. Dan ini adalah adab yang disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, jemaah. Maka apabila ia telah memulai membaca Al-Quran, hendaknya ia tidak memotongnya kecuali karena urusan yang mendesak. Dan sebagai bentuk adab kepada kalamullah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak boleh seorang memotong bacaannya karena perkara dunia. Maka sungguh perkara yang mengherankan, sebagian orang menunggu solat di masjid dengan membaca Al-Quran, akan tetapi dengan mudahnya mereka memotong, menghentikan bacaan mereka berulang kali hanya urusan dunia. Maka sungguhnya setan tidak akan pernah menginginkan kebaikan terhadap muslim selama-lamanya. Dan saya menyertakan di sini, kata beliau, beberapa pemaparan di atas dengan asar yang diriwayatkan oleh tabi'in yang mulia, yaitu Nafi. Maka beliau mengatakan apabila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang membaca Al-Quran, ia tidak akan berbicara hingga menyelesaikan bacaannya, dan beliau membaca surat Al-Baqarah pada suatu hari hingga berhenti di suatu tempat dan berkata, "Tahukah engkau tentang apa ayat ini diturunkan?" Maka aku pun menjawab, "Tidak." Kemudian beliau menjelaskan ayat ini diturunkan demikian dan demikian. Kemudian beliau meneruskan bacaannya, dan ini adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau tidak memotong bacaan Al-Quran kecuali dengan tujuan maksud untuk menyampaikan ilmu, di mana hal itu pun merupakan sebuah ibadah. Maka beliau menyebutkan di sini disunnahkan itu ketika membaca Al-Quran jangan dipotong, baik dengan urusan-urusan yang
dia adalah urusan-urusan sepele atau mungkin dia urusan dunia. Kemudian di sini beliau mengabarkan kepada kita, kemudian ketika hendak berhenti di suatu bacaan itu, maka hendaknya bacaan tersebut adalah bacaan yang sempurna ceritanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, beliau menyelesaikan bacaan, kemudian beliau sudah selesai itu maknanya, kemudian dijelaskan kepada An-Nafi rahimahullahu ta'ala dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang membaca Al-Qur'an, maka beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, disunnahkan membaca tasbih yaitu subhanallah ketika membaca ayat-ayat tasbih. Kemudian berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika membaca ayat-ayat tentang azab, dan memanjatkan doa ketika membaca ayat-ayat rahmat. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Tuh, kalau lagi baca ayat-ayat tasbih, maka silakan kita mengatakan subhanallah. Kalau ada di sana ada bacaan-bacaan tentang azab, tentang siksaan, maka kita dianjurkan untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya setan ini enggak gangguin kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca di sana ada ayat yang berkaitan dengan surga, beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya ada tentang siksaan, kemudian tentang neraka, maka beliau pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Hudzaifah ketika ia melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan setelah beliau memulai salat dan takbir dan membaca iftitah lalu membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surat Ali Imran dan membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca tasbih, maka beliau pun bertasbih mengatakan subhanallah. Kemudian jika membaca doa-doa, maka beliau pun berdoa. Dan jika membaca ayat-ayat ta'awud, beliau pun berta'awud atau meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bacaan-bacaan tersebut merupakan sunnah yang dianjurkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, baik itu dalam keadaan dia sholat ataupun dia berada di luar sholatnya, jemaah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adab yang ke-21 tentang adab-adab membaca Al-Quran. Disunnahkan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah, sebagaimana di dalam Al-Quran terdapat sekitar 15 ayat sajadah. Maka disunahkan bagi seorang yang membaca Al-Quran apabila dia melewati ayat-ayat sajadah tersebut untuk sujud dan berzikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati ini ayat sajadah yang mana sekarang ada di Al-Quran, kita ada gambar masjid di sana, maka beliau pun bersungkur, kemudian bersujud, kemudian beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Apa doa beliau? Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati ayat-ayat tilawah ini, yaitu ayat sajadah yang di sana ada gambar masjidnya di dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan Allahumma htut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'al li indaka dhukhran. Maka beliau mengatakan, ya Allah, buanglah dariku dosa-dosa, ya Allah, tetapkanlah untukku pahala dan jadikan pahala tersebut sebagai tabungan di sisimu, ya Allah. Dan kemudian disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, maka Nabi SAW menambahkan doa, beliau mengatakan wa taqabbalaha minni kama taqabbalaha min abdika Dawuda. Maka terimalah sujudku, ya Allah,
ini di sisimu sebagaimana engkau telah menerima dari hambamu Nabi Daud alaihissalam. Kemudian hendaknya ia mengucapkan pula di antara doa-doa ketika dia sujud tilawah. Maka beliau mengatakan, sajada wajhiya liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Telah sujud wajahku kepada Rabb yang telah menciptakannya dan yang menempatkan pendengaran dan penglihatannya dengan segala daya dan kekuatannya. Kemudian dia juga boleh mengatakan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya Allah, hendaknya ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud, hanya kepadamu aku beriman ya Allah, serta hanya kepadamu aku meminta keselamatan ya Allah. Wajahku, sujudku kepada Rabb yang telah menciptakan bentuknya, memberikan pendengaran serta penglihatan. Maka maha suci Rabb dengan sebaik-baik pencipta. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan di antara adab ketika ada orang melakukan atau membaca ayat-ayat sajadah di sana, ada yang disunnahkan baginya untuk sujud tilawah dia. Sujud tilawah yang mana Nabi SAW melakukan hal tersebut setiap kali membaca, baik dalam solatnya beliau atau di luar solatnya beliau. Akan tetapi perlu dipahami jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka ini bukanlah perkara yang wajib, namun ini hanya sekedar sunnah saja. Maka jika sujud ini dilakukan akan mendapatkan pahala, dan tidak dia lakukan atau dia tinggalkan, maka dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Tetapi ingat, selayaknya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia ingin mengikuti panutannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menjadi hamba-hamba terbaik, maka hendaknya dia tetap untuk melakukan hal tersebut dan tidak melalaikannya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah dalil yang berasal dari Zaid bin Sabit, bahwasanya menunjukkan sujud tilawah ini bukanlah sesuatu yang wajib. Maka lihat, ketika ada atau bacaan Zaid bin Sabit yang dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tu lewat dari ayat-ayat sajadah, ternyata beliau tidak bersujud ketika melewati ayat sajadah tersebut. Ini dalil yang pertama. Kemudian disebutkan dari Atha bin Yasir, dari Zaid bin Sabit, maka ia pun mengatakan, aku membaca surat An-Najm di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak sujud ketika aku membaca ayat-ayat sajadah. Dan ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Ia membaca surat An-Nahl, kemudian ia bersujud ketika membaca ayat sajadah. Padahal Jumat berikutnya ia membaca An-Nahl, dan ketika berada di ayat sajadah, maka ia pun berkata kepada manusia, sesungguhnya kita telah melewati ayat-ayat sajadah. Barang siapa yang melakukan sujud, maka ia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang dia tidak melakukannya, maka dia tidak ada dosa baginya. Dan Umar pun ketika itu melakukan sujud. Kemudian diceritakan juga dari Nafi, bagaimana Ibnu Umar pun ketika membaca tilawah sujud sajadah, ketika membaca hal tersebut, beliau tidak sujud tilawah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya hanya sekedar sunnah. Maka ketika dikerjakan dia mendapatkan pahala, ketika dia tidak mengerjakan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan dosa. Cuman beliau menyampaikan di sini, maka hendaknya ketika orang-orang ini dipertemukan dengan ayat-ayat sajadah itu, hendaknya dia bersujud, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di sini ada permasalahan jemaah. Maka apakah sujud tilawah ketika membaca Al-Quran memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi?
sebagaimana dalam solat yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, serta harus bersuci terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat dan selainnya. Maka beliau menjawab di sini dalam sujud tilawah ini tidak diharuskan adanya permulaan dan penutupan. Maka dia tidak perlu berdiri kemudian takbir. Ketika dia lagi duduk membaca sajadah, ayat-ayat sajadah, maka silakan dia perbaiki duduknya, kemudian dia bersujud. Kemudian dia kembali ke posisi duduknya. Kalau dia membaca Al-Quran sambil berdiri, maka silakan langsung dia sujud. Kemudian dia baca tuh doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian silakan mau dia kembali berdiri atau dia duduk, maka itu tidak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya tidak disyaratkan pula dia harus berwudu. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, karena memang ini amalan atau amalan ini bukanlah solat, sehingga syarat-syarat tidak berlaku pada sujud ini. Sama seperti bersuci, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, maka beliau melakukannya, yaitu sujud tilawah dalam kondisi tidak bersuci. Akan tetapi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jelas ketika kita bersuci, ketika kita berwudu, maka itu lebih utama. Kemudian faedah di sini, disunahkan melakukan sujud tilawah bagi orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama, tidak bagi orang yang mendengarnya sambil lewat. Di sini ada sedikit faedah. Yang disyariatkan untuk sujud tilawah itu adalah orang yang duduk dan mendengarkan bacaan. Orang yang duduk dan mendengarkan bacaan atau dia menghayati bacaan tersebut. Adapun kalau orang sekedar lewat, misalnya ada masjid diputarkan, ada ayat-ayat sajadah di sana, atau mungkin di surat apa dibaca di sana sama qori'nya tersebut, atau ada orang langsung ngaji di speaker misalnya, tapi dia cuma lewat, maka tidak ada syariatnya atau tidak disunahkan dia untuk sujud tilawah, karena memang sujud tilawah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dia duduk mendengar, karena beliau mengatakan duduk mendengar itu sama saja seperti orang membaca Al-Quran, sedangkan orang yang mendengarkannya sambil berlalu tidak dihukumi demikian. Maka masalah ini diterangkan lebih jelas lagi dalam firman Allahu Rabbul Alamin, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun. Apa kata Allahu Jalla Jalaluhu? Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kemudian beliau mengatakan di sini, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kepada kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Meskipun yang berdoa hanya Musa, akan tetapi ketika Harun mengamini doa Musa, maka beliau pun menepati hukum seorang yang berdoa dan tercakup dalam ayat di atas. Orang yang dia berdoa sama orang yang dia mengaminkan doa tersebut sama seperti dia berdoa juga. Maka beliau mengatakan dengan ayat ini berarti orang yang dibacakan Al-Quran, kemudian dia duduk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, maka dia juga sama dikatakan sedang membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang sekadar lalu lalang, maka dia tidak dikatakan hal tersebut. Kemudian tidak selayaknya hanya mencukupkan dengan zikir yang disunnahkan untuk dibaca ketika sujud tilawah. Bahkan diwajibkan membaca zikir sebagaimana zikir sujud dalam solat. Dia tidak hanya disunahkan sekadar mengatakan yang tadi itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sam'ahu wa basarahu dan seterusnya, maka boleh juga dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maka boleh, silakan, walaupun dia tidak membaca doa yang panjang tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bacaan ini yang pertama kali diucap, kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir yang dihendakinya di antara doa-doa sujud tilawah. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan pembatasan itu termasuk perkara yang muhdas. Maka di sini silahkan diawali dengan subhana rabbiyal a'la, tapi disebutkan oleh beliau di sini maka tidak ada batasan dengan hal tersebut. Dia cukupkan dengan subhana rabbiyal a'la boleh, kemudian dia tambah dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan juga boleh, atau mungkin doa-doa itu yang dia baca tanpa mengatakan subhana rabbiyal a'la.
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara adab membaca Al-Quran yang berikutnya adalah dimakruhkan mencium mushaf dan menempelkannya di antara dua mata atau dahi. Dan ini bagi orang-orang jelas yang dia mengagungkan Al-Quran, mensucikan kalamullah, dan itu adalah ibadah. Adapun hanya sekedar takrim biasa, dia peluk tuh Al-Quran, kadang-kadang kan selesai ngaji kita peluk, kemudian ada orang yang mencium dan gak ada niatan ibadah di sana, maka ana rasa itu tidak jadi masalah, tapi jangan dibuat jadi kebiasaan. Karena lambat laun orang yang melihat kita itu akan menyangka bahwasanya itu adalah rangkaian dari membaca Al-Quran, kemudian dianggap adalah ibadah, maka jelas itu tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan di sini orang yang tidak memiliki ilmu akan mengatakan mengapa mencium mushaf dan menempelkan di antara dua mata dimakruhkan, padahal hal itu dalam rangka mengagungkan dan mensucikan kalamullah. Maka disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa mencium mushaf dan meletakkannya di antara kedua mata atau semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah harus ada dalilnya. Karena kan kadang-kadang kita mencium, menempelkan nih karena mengagungkan Al-Quran, kemudian kita pengen mendapatkan pahala pula dari hal tersebut, maka hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian sedangkan cara mendekatkan diri kepada Allah harusnya ditunjukkan oleh sahihnya suatu dalil yang tidak ada dalil yang lain yang bertentangan dengannya. Dan kami menolak amalan mencium mushaf ini, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz, ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan kalamullah, juga begitu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui dari riwayat yang sahih, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang hal tersebut bukan merupakan ajaran dari kami, maka amalan itu tertolak. Maksudnya apa? Perbuatan tersebut dikembalikan kepada pelakunya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad, ditanya tentang sejumlah riwayat tentang masalah ini, maka Imam Ahmad pun beliau mendiamkannya. Kemudian Al-Qadhi berkata dalam kitabnya Jami' Al-Kabir tentang riwayat ini, bahwasanya Imam Ahmad diam terhadap masalah ini meskipun di dalamnya terkandung pengkultusan dan pemuliaan, karena semua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh dilakukan dengan dasar kias atau analogi. Dan cara dengan dasar kias ini tidak disenangi walaupun terkandung pengagungan, kecuali jika memang disertai oleh dalil-dalil yang sahih. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa ketika Umar melihat Hajar Aswad, maka beliau pernah berkata kepada Hajar Aswad tersebut, karena sungguhnya dia tidak memudaratkan dan tidak memberikan manfaat, cuman karena beliau melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad tersebut, maka beliau pun menciumnya. Maka kita ketika datang ke Mekah sana kemudian tawaf, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan meletakkan tangan atau mencium Hajar Aswad itu adalah ibadah. Hati-hati hal tersebut, apalagi kalau mengatakan dia adalah berbarokah. Hajar Aswad ini ada berkahnya misalnya, hati-hati. Apalagi tembok Ka'bah tersebut atau kain-kain penutup dari Ka'bah tersebut, maka enggak boleh kita katakan ini berbarokah dan yang lainnya, karena disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, seandainya aku tidak melihat engkau dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku tidak akan mencium engkau. Kemudian demikian pula yang dilakukan oleh Muawiyah ketika tawaf, ia mencium semua rukunnya, maka perbuatan ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Pernah dilakukan oleh seorang sahabat Muawiyah, kemudian dilihat oleh Ibnu Abbas, maka beliau mengingkari hal tersebut. Tidak ada sesuatu pun pada rumah ini yang harus dihormati. Enggak ada keberkahan di batu-batunya, di Hajar Aswadnya itu enggak ada keberkahan di sana, kecuali karena Nabi SAW menciumnya. Kemudian menciumnya, maka Umar pun mencium hal tersebut, dan ini disebutkan oleh Umar. Kemudian yang berikutnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini pendapat yang beliau sampaikan. Kemudian ketika Ibnu Musayyib
melihat seorang memanjangkan kukunya dan melakukan sujud setelah salat fajar, maka beliau pun melarangnya. Lalu orang tersebut mengatakan, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena aku mengerjakan salat? Atau ini ada orang yang memanjangkan rukuknya, kemudian dia melakukan sujud setelah salat fajar, kemudian beliau dilarang oleh seorang oleh Ibnu Musayyab di sini. Maka ia pun mengatakan, wahai Abu Muhammad, apakah aku diazab dengan solatku ini? Maka beliau mengatakan, tidak, engkau tidak diazab dengan solat, tapi engkau diazab karena engkau menyelisih sunnah. Karena enggak ada solat sunnah setelah solat subuh, kecuali nanti kalau sudah waktu syuruk, sudah meninggi, baru itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Sama ada orang juga dia mau solat 1000 rakaat misalnya, solat sunnah. 1000 rakaat dia kerjakan salat sunnah. Kemudian ketika kita tegur dia mengatakan, masa Allah akan mengazab aku dengan salat yang 1000 kali ini? Kita katakan Allah tidak mengazab engkau dengan salat engkau, tapi Allah mengazab engkau karena engkau menyelisih sunnahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal ini dan seterusnya. Maka kita katakan hal tersebut. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian disebutkan oleh Lajnah Daimah, ketika atau kami tidak mengetahui ada dalil yang mensyariatkan mencium Al-Quran, adapun Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimakruhkan menggantung ayat-ayat Al-Quran di dinding dan selainnya. Ini maksudnya dibuat menjadi jimat-jimat, ditaruh misalnya supaya jin enggak masuk ke rumahnya misalnya. Maka di sini beliau mengatakan menggantung atau bahkan enggak ada niatan seperti itu, sekadar menggantungnya pun ini dimakruhkan. Maka telah tersebar di banyak rumah sebagian orang-orang gantung atau gambar surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran, baik di dinding, di ruangan manapun, di lorong rumah. Di antara mereka ada yang menggantungnya untuk mencari berkah, dan ada pula yang hanya sekedar menjadikan hiasan, sebagaimanapun mereka memperindah tempat perdagangan mereka dengan ayat-ayat yang berisi perdagangan. Di antara mereka ada yang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu di kendaraan mereka, bahkan untuk digunakan sebagai penangkal ataupun mencari berkah. Maka dan ada pula juga yang mereka menggantungkan ayat-ayat di kendaraannya untuk mengingat dan menghafalnya. Maka Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa yang sangat panjang tentang perkara ini. Maka intinya mereka melarang hal tersebut, apalagi terutama digunakan untuk jualan, jemaah. Masya Allah, di warungnya itu ditulis Al-Quran untuk belanja misalnya. Bahkan dia nyebutkan menolong saudara muslim, Allah akan menolongnya misalnya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi, yaitu dalam hadis misalnya. Mereka meletakkan hal tersebut supaya nih orang yang datang beli itu membaca dia, sehingga orang ini mengatakan, oh kalau kita beli di sini nanti Allah akan membantu kita, seperti itu. Maka jelas ini tidak boleh, apalagi ditempel di tempat jualan misalnya, di kaleng-kaleng botol misalnya ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas hal tersebut adalah dibenci karena dikhawatirkan nanti itu akan tergeletak di mana-mana, kemudian dibuang di tong sampah, bercampur dengan najis, bercampur dengan kotoran dan yang lainnya. Maka itu adalah sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara fatwa beliau mengatakan di sini, yang pertama bahwa menggantung ayat-ayat Al-Quran di dinding atau selainnya merupakan bentuk penyimpangan dari fungsi diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, nasihat yang baik, serta dari penjagaan dan membacanya. Kemudian yang kedua, bahwa hal itu merupakan menyelisihi sunnah terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian yang ketiga, larangan itu dalam rangka mencegah pelakunya dari perbuatan syirik dan menjadikan sebagai wasilah kesyirikan berupa penangkal dan jimat, walaupun itu diambil dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, jemaah, bukan untuk diambil sebagai pencari keuntungan dalam perdagangan. Kemudian yang kelima, perbuatan ini menampakkan ayat-ayat Allah sebagai penguji dan merusaknya ketika memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan lain sebagainya.
Maka Lajnah Daimah pun mengatakan secara umum hendaknya kita menutup pintu-pintu keburukan dan ikutilah para imam yang telah diberikan petunjuk dari generasi pertama yang mana mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan dan menyelamatkan akidah kaum muslimin serta menyelamatkan seluruh agama mereka dari perbuatan yang diada-adakan dalam agama yang tidak diketahui akhir dari keburukannya. Maka ini yang beliau sebutkan di antara lanjutan dari adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama kita katakan adalah maka jangan sampai dia memotong bacaan ayat-ayat Al-Quran karena masalah dunia misalnya, atau dia memotong bacaan sebagaimana yang telah disebutkan belum selesai artinya dipotong, maka ini dimakruhkan, tetapi disunahkan untuk menyambung bacaan Al-Quran dan tidak memotong-motongnya. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan mengucapkan tasbih ketika membaca ayat tasbih. Kemudian berta'awud ketika di dalamnya itu ada disebutkan azab-azab, kemudian disebutkan siksa di sana. Kemudian berdoa ketika di dalamnya itu ada membaca ayat-ayat rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya sebagaimana kita sebutkan, Nabi SAW kalau lewat nih dengan ayat-ayat yang menyebutkan neraka di sana, Nabi berlindung, kemudian mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Kemudian kalau beliau membaca masalah surga, beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian di sana pula ketika membaca Al-Quran itu di antara adabnya pula ketika membaca ayat sajadah maka ada namanya sujud tilawah. Maka silakan dibaca, tapi ingat ini terkhususkan bagi orang yang dibacakan dan dia duduk di sana. Dibacakan dia duduk di sana. Nah, dia mendengarkan hal tersebut, memperhatikan hal tersebut, bukan hanya sekedar orang lewat saja, atau mungkin ada orang baca Al-Quran kemudian dia lewat saja. Kemudian di antara doa-doa di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dipraktikkan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, maka bisa didahului dengan subhana rabbiyal a'la, kemudian dia tambahkan dengan doa ini, atau mungkin dicukupkan dengan salah satu dari hal tersebut, maka tidak jadi masalah. Karena kalau kita mengatakan ini adalah batasan ini, maka jelas itu adalah perkara yang muhdas dan itu yang disebutkan. Kemudian dimakruhkan mencium mushaf dan menempelkan di antara kedua matanya kalau dia anggap tersebut adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dimakruhkan menggantung ayat-ayat Al-Quran di dinding dan di selainnya. Apalagi kalau dia jadikan penangkal sihir misalnya, maka tidak benar. Sudah dia memotong ayat Al-Quran, dia tempelkan Al-Quran tersebut, sedangkan dia tidak pernah membaca Al-Quran dari awalnya, bahkan mungkin dia enggak paham artinya dan seterusnya. Maka jelas ini adalah hal yang dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz tentang masalah hal tersebut jemaah. Allah Ta'ala alam sawab jemaah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan tentang lanjutan dari adab-adab membaca Al-Quran. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan adab-adab salam atau bab yang kedua dari kitab ini. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhol sebelum kita cukupkan, baik yang bersangkutan dengan tema atau mungkin ada yang butuh dipertanyakan. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah, bagaimana dengan hal tersebut? Dan sebenarnya juga ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan itu juga hukumnya makruh. Makruh. Karena kenapa? Al-Quran itu tujuannya adalah untuk dibaca, bukan dipajang. Karena ana yakin yang antum pajang itu, kalau antum mungkin awal-awal dipajang itu menjadi semangat kita baca. Apalagi kalau ayat kursi antum panjang itu, masya Allah, baru antum pajang itu duduk di sofa, antum baca terus. Tapi lambat laun itu nggak akan pernah antum tengok lagi. Lewat, dan nggak ada artinya hal tersebut.
Maka jelas sebagian para ulama menyebutkan di antara imam kita Imam Syafi'i, maka tidak layak tuh ayat-ayat Al-Quran itu ditempel di dinding kemudian digunakan untuk hiasan, karena tujuan dari Al-Quran itu adalah dibaca, bukan ditempel di dinding, bukan hanya sekedar pajangan. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jemaah, imam kita yang memakruhkan hal tersebut. Tapi kan tidak haram, Ustaz. Maka kita katakan hati-hati, ucapan seperti ini jangan sampai kita remehkan. Ada imam kita mengatakan makruh, kita menentang mereka dan mengatakan tidak haram. Kemudian kita lakukan hal tersebut. Padahal makruh itu jelas kita tahu itu ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita sampai membolehkan sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang yang mengatakan kan ini tidak haram Ustadz, hanya sekedar makruh, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang dangkal pemikirannya, orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau antum dapati, antum menyampaikan, oh ini hukumnya makruh, ini hukumnya tidak boleh, misalnya, oh ini hukumnya dosa, kemudian dia mengatakan yang penting tidak syirik, misalnya, kan yang penting tidak syirik, karena yang dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, seperti itu. Kemudian dia melakukan perbuatan dosa biasa, kita katakan hati-hati, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala, karena dia menentang apa yang disampaikan oleh Nabi, dia makruh, dia dibenci, kemudian dengan hawa nafsunya mengatakan, oh ini tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita tahu yang namanya makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan dapat dosa juga. Dapat dosa enggak? Makruh tersebut. Ada sebagian mengatakan enggak dapat dosa, ada sebagian mengatakan dapat dosa. Nah, Allah taala alam bisawab. Padahal mungkin ada pertanyaan lagi. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Tentang seputar adab-adab membaca Al-Quran. Maka beliau sebutkan di sini 23 dari adab-adab membaca Al-Quran. Tinggal dibaca-baca lagi. Di antaranya di sini di antara adab-adab tersebut. Nah, ketika membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah ini yang utama. Kemudian yang berikutnya mengamalkan kandungannya. Kemudian selalu ingat Al-Quran. Jangan sampai lupa dan seterusnya. Apalagi ketika kita berada di bulan Dzulhijjah ini jemaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Maka tidak ada suatu hari atau tidak ada hari-hari kata Nabi yang mana amalan-amalan soleh itu sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat dicintai ketika ada orang mengerjakan hal tersebut. Sampai-sampai ada seorang sahabat mengatakan, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Sampai jihad di jalan Allah itu wahai Rasulullah tidak bisa menandinginya. Nabi mengatakan, iya, jihad di jalan Allah itu tidak bisa menandingi dari 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama ini. Lakukan amal-amal soleh, membaca Al-Quran, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Ada ketemu kita dengan sujud tilawah, kita sujud tilawah, kita baca doa, kemudian kita ikhlaskan, kemudian kita bertasbih, semuanya adalah ibadah. Maka itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar bersama hartanya, bersama jiwanya, walam yarji bisyai'in, kemudian enggak kembali dua-duanya. Dia meninggal dunia di peperangan. Maka jelas itu ada tingkatan yang paling tinggi yang tidak ada bisa menandinginya. Mati syahid, enggak ada hartanya kembali, dia pun meninggal dunia. Adapun sekedar dia berperang di jalan Allah, kemudian dia kembali dalam keadaan selamat, maka jelas melakukan amalan di 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah terbaik. Maka amalan apapun itu jemaah, yang penting itu adalah amalan soleh. Engkau berbuat bakti kepada suami engkau adalah amalan soleh. Seorang suami menuntun dan mengajarkan kebaikan kepada istrinya, amal soleh. Mengajarkan anak-anaknya, amal soleh, dan seterusnya. Maka kerjakan apapun itu. Yang biasanya masak untuk suaminya, menggerutu, sekarang silakan di bulan Dzulhijjah ini ikhlaskan niat. Itu adalah ibadah. Menyiapkan makanan untuk suami adalah ibadah. Melayani suami adalah ibadah. Dan pahala dari amalan tersebut lebih baik daripada berjihad di jalan Allahu Rabbul Alamin. Maka hari-hari ini, apalagi hari besok, insyaallah
kita akan bertemu dengan hari Arafah misalnya tanggal 9. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an yaumi shaumi Arafah, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, maka dia akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini diantara keutamaan dari Dzulhijjah. Misalkan nanti pas di tanggal 9 maka kita berpuasa, kemudian yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit yang kita sampaikan tentang adab-adab membaca Al-Quran bisa kita pahami, kemudian kita amalkan. Walaupun itu hanya sekedar sunnah, maka tidak jadi masalah, karena bisa jadi yang sunnah itu yang bisa membuat kita diselamatkan, atau bahkan dengan yang sunnah tersebut ada yang bolong-bolong dari kewajiban kita, itu bisa disempurnakan oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.